Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai kajian artikel kami. Sebelumnya, di sini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Ersa Melia dan juga Siti Nuraini. Lalu untuk pembagian tugas dari kelompok kami akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siti Nuraini. Untuk pembagian tugas, yang pertama ada Eka Nurul Barida. Eka Nurul Barida tersebut mengerjakan hasil penelitian sama referensi. Kemudian Eka Melia mengerjakan background summary, eksekutif summary, sama rekomendasi. Dan untuk saya sendiri mengerjakan metode dan limitasi. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasan identitas artikel akan dijelaskan oleh Ersa Melia. Baik, kami mereview artikel dengan judul A Motion Vector Recovery Algorithm for Digital Video Using Lagrange Interpolation. Kajian metode numerik yang digunakan adalah interpolasi Lagrange dengan autor Jinghong Zheng dan Lapu Chao. Identitas jurnalnya dari IEEE Transaction on Broadcasting volume 49 nomor 4 Desember 2023. Baik, selanjutnya mari kita langsung bahas mengenai kajian artikel yang telah kami lakukan. Yang pertama ada eksekutif summary. Jadi artikel yang kami bahas ini menurut kami menarik karena menggabungkan pemahaman mendalam mengenai standar pengkodean video terkini dengan pendekatan yang inovatif dalam pemulihan vektor gerak. Selain itu, artikel ini memberikan upaya untuk meningkatkan metode pemulihan vektor gerak dalam konteks 24 yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi terkini, apalagi dalam video. Pendekatan inovatif yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan interpolasi Lagrange untuk memulihkan vektor gerak yang hilang. Selain itu, artikel ini juga membuktikan efisiensi dan efektivitas dari metode yang digunakan, sehingga menjadi solusi yang menarik untuk masalah pemulihan vektor gerak yang hilang dalam konteks H264. Selain itu, alasan kami kenapa memilih membahas artikel ini juga karena metode yang digunakan, metode interpolasi Lagrange ini selaras dengan materi interpolasi polinomial yang sempat kami pelajari sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan background summary. Jadi, artikel ini mengangkat masalah yang sering terjadi saat melakukan transmisi video, yaitu rusaknya bitstream dari video karena terkompresi. Dari beberapa pendekatan penyembunyian kesalahan yang ada, metode mengganti vektor gerak yang rusak dengan 0,0 adalah yang paling umum dilakukan. Pendekatan ini disebut pengtemporal. Untuk memulihkan vektor gerak yang hilang, prinsip pencocokan tetangga sering digunakan. Ada beberapa metode pemulihan yang diperkenalkan, tetapi dari beberapa metode pemulihan tersebut, karena skema estimasi gerakan baru yang diadopsi oleh H264, membuat sebagian besar algoritma pemulihan vektor gerak yang sebelumnya dirancang untuk makroblok 1616 tidak cocok dengan H264 ini. Jadi, dalam H264, makroblok antar 1616 itu dibagi menjadi bentuk-bentuk blok yang berbeda untuk estimasi gerakan yang dimana setiap bloknya itu memiliki vektor geraknya sendiri. Jadi karena vektor gerak H264 ini mencakup area yang lebih kecil dibandingkan standar pengkodean sebelumnya, jadi korelasi antara vektor gerak yang bertetangga itu meningkat, sehingga artikel ini mencoba memanfaatkan interpolasi Lagrange untuk memulihkan vektor gerak yang hilang dengan efisien untuk standar pengkodean baru H264 berdasarkan korelasi vektor gerak tetangga dengan kecenderungan gerak yang sama antara vektor gerak yang hilang dengan vektor gerak tetangganya. Rumus interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk membentuk polinomial yang dapat memperkirakan pergerakan vektor yang hilang dari kecenderungan vektor gerak tetangganya. Polinomialnya dibentuk dengan membuat kerangka acuan horizontal di blok makroblok yang hilang. Pusat makroblok yang hilang adalah asal kerangka acuan dan ukuran blok 4x4 adalah satu satuan.
Dari pusat setiap blok pada makroblok yang hilang memiliki koordinat yang sesuai sehingga didapatkan himpunan titik-titik tertentu. Selanjutnya, untuk bahasan mengenai metode akan disampaikan oleh Siti Nuraini. Kepada Siti Nuraini, saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode tersebut menggunakan interpolasi Lagrange. Rangkaian video yang dipilihnya itu untuk melakukan percobaannya terdiri dari 4, yaitu ada Foreman, ada Stephen, Mobile, sama template. Kemudian video dikodekan dan diterjemahkan oleh program TML9. Tingkat kerugian untuk makroblok yang digunakan untuk menjalankan percobaan tersebut adalah 2%, 5%, sama 10%, dan 15%. Nah, untuk tahapan-tahapannya, yang pertama itu pembagian blok yang berbeda menjadi 4x4. Selanjutnya, memperkirakan gerakan vektor di makroblok yang hilang dengan rumus interpolasi Lagrange. Kemudian, menentukan titik-titik data menggunakan koordinat dari blok-blok terdekat yang telah diterjemahkan dengan benar. Kemudian, titik tersebut digunakan sebagai data inputan untuk proses interpolasi Lagrange. Selanjutnya, berdasarkan interpolasi Lagrange tersebut, kita dapat menggunakan vektor gerak tetangga untuk membuat polinomialnya. Selanjutnya, hanya 4 vektor gerak yang dipilih untuk membentuk polinomial tersebut karena untuk menghemat upaya komputasi juga. Kemudian polinomial yang terbentuk kemudian dapat digunakan untuk memulihkan vektor gerak yang hilang di makroblok tersebut. Selanjutnya, menghitung ulang P1 dan P2 dengan vektor gerak tetangga yang digunakan untuk memprediksi dan merekonstruksi vektor gerak yang hilang tersebut. Lalu, vektor gerak yang dipulihkan oleh vektor gerak tetangganya secara horizontal dan vertikal. Dari vektor gerak tetangga tersebut dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk merekonstruksi makroblok yang rusak. Selanjutnya, apabila makroblok yang berdekatan secara horizontal atau vertikal itu tidak ada, maka hanya vektor gerak yang berdekatan satu arah yang dapat digunakan untuk memilihkan vektor gerak yang hilang tersebut. Tetapi kualitas videonya itu jelek gitu. Jadi dibandingkan kualitas video yang direkonstruksi dengan berdekatan di kedua arah. Selanjutnya ada hasil penelitian yang akan disampaikan oleh Eka. Kepada Eka, saya persilahkan. Baik, lalu untuk hasil penelitian ini merupakan rumus Lagrange ini merupakan teknik yang umum yang biasa digunakan di dalam fungsi interpolasi. Lalu Lagrange ini itu dapat membantu atau memperkirakan vektor gerak dari makroblok yang hilang dengan membentuk polinomial berdasarkan kecenderungan gerak vektor tetangganya. Lalu proses ini tuh melibatkan pemilihan 4 vektor gerak untuk membentuk polinomial pemulihan. Lalu di dalam penelitian ini telah diusulkan sebuah algoritma untuk pemulihan vektor gerak yang digunakan untuk kompresi video dengan fokus standar dari H2624. Nah, H264 ini dikenal sebagai standar kompresi yang efisien untuk mengurangi ukuran file video tanpa menghancurkan atau mengurangi kualitasnya. Di algoritma ini dirancang untuk mengatasi situasi di mana terdapat vektor gerak yang hilang atau tidak tersedia di dalam video tersebut. Pendekatan yang diambil adalah memanfaatkan vektor gerak tetangga atau yang berdekatan yang masih tersedia untuk melakukan perkiraan atau interpolasi terhadap vektor yang hilang menggunakan rumus interpolasi Lagrange. Lalu untuk hasil dari eksperimen dilakukan, ini menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan ini tuh mampu meningkatkan kualitas video secara efisien dengan memanfaatkan korelasi antara vektor dari gerak tetangga. Polinomial yang dihasilkan dari interpolasi Lagrange ini juga secara akurat dapat memperkirakan video gerak yang hilang. Jadi hal ini tuh menandakan bahwa algoritma tersebut dapat jadi solusi yang efektif untuk pemulihan
vektor gerak dalam konteks standar kompresi video H264. Lalu memungkinkan juga perbaikan kualitas video yang terdampak oleh ketidaksempurnaan bitstream akibat kesalahan saluran. Lalu untuk kesimpulan dari kajian artikel ini tuh dalam penelitian ini menekankan bahwa pemulihan vektor gerak untuk kompresi video yang berfokus pada standar H264 memberikan sumbangan signifikan terhadap pengembangan teknologi kompresi video yang efisien. H264 ini tuh telah terbukti menjadi pilihan yang utama untuk mengurangi ukuran video tanpa membuat kualitasnya menurun. Jadi ketika menghadapi kendala vektor yang hilang atau tidak tersedia, algoritma ini diusulkan untuk menjadi pendekatan yang cerdas dengan memanfaatkan vektor tetangga yang ada. Lalu melalui penggunaan metode numerik, terutama interpolasi Lagrange, penelitian ini tuh berhasil mengatasi tantangan pemulihan dari vektor gerak yang hilang akibat kesalahan saluran dalam transmisi video. Pendekatan inovatif ini didasarkan pada kolerasi antara vektor gerak dan pembentukan polinomial Lagrange. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa algoritma ini tuh bukan hanya efisien, tapi juga diterapkan secara praktis dan membawa harapan baru untuk meningkatkan kualitas video dalam konteks implementasi standar dari kompresi H264. Lalu selanjutnya di sini juga ada limitasi dan rekomendasi. Untuk limitasi akan dibacakan terlebih dahulu oleh Siti Nurani. Oke, selanjutnya ada limitasi. Limitasi tersebut yang pertama tuh ada apabila kita membentuk polinomial tersebut, proses hitungan itu cukup rumit gitu. Kemudian selain itu sangat bergantung pada vektor gerak tetangga dan dekode yang benar. Jadi kalau misalkan kan itu hanya memperkirakan, kalau misalkan memperkirakannya itu salah gitu, jadi akan mempengaruhi tingkat keakuratannya itu jadi rendah gitu. Kemudian keterbatasan pada jumlah vektor gerak yang hanya bisa menggunakan 4 vektor gerak terdekat saja untuk membentuk suatu polinomialnya. Kemudian karena hanya menggunakan 4 vektor gitu, jadi dapat mengurangi akurasi interpolasi, terutama apabila vektor gerak tersebut yang dipilih tidak bergerak dengan cukup baik. Selanjutnya ada rekomendasi yang akan dijelaskan oleh Ersa. Kepada Ersa, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan rekomendasi. Dari beberapa limitasi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan. Salah satunya yaitu optimasi komputasi untuk mengurangi kompleksitas perhitungan, sehingga algoritma dapat dijalankan dengan efisien di berbagai platform. Studi lanjutan juga diperlukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya situasi di mana terdapat ketidaktersediaan dari vektor gerak tetangga di kedua arah, baik horizontal maupun vertikal. Selain itu, diperlukan juga pengembangan strategi atau metode tambahan untuk dapat menangani situasi di mana vektor gerak tetangga itu tidak dapat merepresentasikan pergerakan yang baik atau akurat. Selanjutnya, saya kembalikan kembali kepada Eka. Sekian penjelasan kajian artikel yang telah kelompok kami lakukan. Di sini juga kami memiliki proyek referensi yang diambil dari referensi pada artikel yang kami bahas. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam kajian artikel yang telah kami lakukan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.